Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Allah berfirman yang bermaksud Taha. Tidaklah kami menurunkan ke atasmu, wahai Muhammad, akan Al-Quran ini supaya engkau menjadi susah, menderita, celaka. Tidak. Melainkan ianya semata-mata sebagai peringatan bagi siapa yang takut. Ada sifat khasyah kepada Tuhannya. Penurunan Al-Quran itu yakni daripada zat yang telah menciptakan bumi dan beberapa langit yang tinggi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Suraih Al-Adawi, Khuwailid bin Amr. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari Nabi keluar dari tempat kediaman baginda karena hendak menemui dan menjumpai kita. Lalu baginda bersabda, Abshiru wa abshiru, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bergembiralah kamu, wahai sahabat-sahabatku.
Bukankah kamu telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Dan bukankah kamu juga telah bersaksi sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah? Qalu na'am. Semua sahabat yang ditanya saat itu menjawab dengan serentak, benar ya Rasul. Iya, kami bersaksi itu. Qal, lalu baginda bersabda, fa inna hadzal qur'ana sababun. Tahuilah, sesungguhnya Al-Quran ini ianya merupakan sebagai jambatan, tali penghubung. Tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Hujung yang sebelahnya, yang satunya berada di tangan Allah, dan hujung yang satunya lagi berada di tangan kamu. Masya Allah. Quran ini ibaratnya sebagai tali yang menghubungkan kamu dengan Allah. Sebelah hujungnya di tangan Allah dan sebelah hujungnya di tangan kamu. Ia kamu akan sentiasa mampu bersambung, berhubung hatimu, kehidupanmu di sini dan nanti di sana dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain kecuali kamu memegang Al-Quran itu. Sebab itu Nabi kata, fatamassaku bih. Berpegang teguhlah kamu. Pegang erat-erat Al-Quran itu. Fa innakum lan tadillu. Sesungguhnya kamu tidak akan sesat. Walan tahliku ba'dahu abada. Dan kamu sekali-kali tidak akan binasa selepasnya, selama-lamanya. Satu ayat Al-Quran yang dibacakan tadi dan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Dan hadis ini juga ditashih oleh ulama hadis kini, Su'aib Al-Arnaud, memberikan pengajaran kepada kita. Quran ialah tali yang menghubungkan kita dengan Allah. 24 jam sehari semalam. Setiap saat dalam minitnya. Dan bila kita berpegang teguh dengannya, jaminan Nabi, kamu tak akan sesat, kamu tak akan binasa, bahkan menurut penyataan Al-Quran, kamu tak akan celaka. So itulah jamaah yang dirahmati sekalian, mari kita istiqomah mempelajari Al-Quran, menjadikannya sebagai panduan dan pedoman hidup yang menjadi hakim untuk memutuskan segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, sumber kekuatan dalam menghadapi pancaroba kehidupan, satu sumber tenaga yang memberi kita kekuatan
supaya kita sentiasa mampu bersabar menghadapi ujian seberat apapun, mampu ridha terhadap qada dan qadar Allah seburuk apapun, dan mampu kita mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri tadabbur kita, siri kajian kita, Surat Hud, menyambung kisah Nabi Lot dan kaumnya. Dan hari ini kita akan pelajari bermula daripada ayat 79. Setelah Nabi Lot merayu dan merayu dengan penuh harapan agar jangan sampai kaumnya ini mempermalukannya di hadapan tetamunya, agar kaumnya ini tidak ada yang mengganggu tetamunya di hadapannya. Sementara kaum Nabi Lut pula tidak punya kemampuan, kekuatan yang cukup untuk melindungi keselamatan, kehormatan, harga diri tetamunya. Apatah lagi kemampuan untuk menghalang niat jahat daripada kaumnya. Nabi Lut semakin meningkat kekhawatirannya, makin meningkat kerisauannya setelah tawaran Nabi Lut kepada mereka, jangan ganggulah tetamuku. Kalau kamu ingin memenuhi nafsu libidomu, tuh anak-anak perempuanku, sama ada anak kandungnya atau orang-orang perempuan yang hidup pada zaman mereka, athhar, kata Nabi Lut, itu lebih suci bagi kamu. Kawini mereka. Bila kamu ingin melampiaskan nafsu seksual kamu terhadap lawan jenis kamu, yakni anak perempuan, sama anak-anak perempuanku ke, atau orang-orang perempuan yang ada di tengah masyarakat ke, itu lebih suci, lebih terhormat, bahkan kamu dapat pahala. Jadi Nabi Lut bukan sekadar melarang kaumnya hendak melakukan perbuatan keji terhadap tetamunya. Nabi Lut memberikan solusinya. Ada jalan keluar yang Nabi Lut tawarkan. Tetapi Masya Allah, solusi yang ditawarkan oleh Nabi Lut yang sangat baik, sangat bijak, ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Apa jawaban kaumnya? Ini yang buat Nabi Lut semakin meningkat rasa takut dan khawatirnya. Ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq. Wa innaka lata'lamu ma nurid. Qalu, mereka kaum Nabi Lut menjawab, laqad alimta Lut, demi sesungguhnya kamu dah tahu,
Kami sungguhnya tahu bahwa kamu ni tahu. Malana fi banatika min haqqin. Kami tak ada hak terhadap anak-anak perempuan kamu. Bahasa kasarnya, bahasa kasarnya. Kami tahu, kamu tahu Lot. Kami langsung tak ada keinginan kepada anak-anak perempuan. Itu bahasa kasarnya. Kamu tahu tak selama ini? Jenis kelamin apa yang kami maukan selama ini? Macamlah kamu ni tak tahu kehendak kami. Jadi kalau kamu tawarkan kepada kami anak-anak perempuan kamu atau anak perempuan di kampung ini, sikit pun dalam hati kami tak ada minat. Dan benda itu kamu dah tahu lama dah. Allah. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Lagi Nabi Lut gerun. Dan sesungguhnya engkau Lut, lam sungguh, double sungguh tu. Double taukid. Kuat sungguh. Ini kan yang dinamakan kalam ingkari. Jumlah ingkariah. Demi sesungguhnya engkau lo tahu, bukan tak tahu, jangan pura-pura tak tahu. Sungguh engkau tahu apa yang kami maukan. Lagilah menakutkan sungguh. Kamu tawarkan anak perempuan kepada kami. Sedangkan kamu dah tahu selama ini kami tak ada minat langsung kepada orang perempuan. Bahkan kamu sudah lama tahu apa yang kami maukan. Di situlah saya kata tadi, jawapan ni membuat kekhawatiran Lut ni makin tinggi, makin memuncak. Karena ingat, Nabi Lut belum tahu siapa tetamunya itu. Karena tetamunya belum memperkenalkan diri mereka itu siapa. Karena belum memperkenalkannya, tak tahulah siapa mereka ini. Maksudnya apa ya mas kalian? Ucapan mereka yang mengatakan laqad alimta ma lana min fadlika dan seterusnya itu. Ia memberikan isyarat kepada Nabi Lut bahwa apa yang mereka maukan semata-mata lain tidak hanyalah al-khabithah. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Jawapan mereka ini memberi isyarat yang jelas lagi nyata kepada Nabi Lut bahwa apa yang mereka maukan lain tidak semata-mata hanyalah al-khabithah, al-amalul khabith, perbuatan yang keji, hina, kotor, menjijikkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang selama ini mereka telah lakukan. Apa perbuatan keji itu? Ityanud dzukuri dunan nisa. Mereka suka minta maaf, menggauli kaum lelaki, yakni sejenis dengan mereka, dan bukannya lawan jenis atau kaum perempuan. Dan mereka mengatakan, Lot tahu dengan pasti perkara itu. Sehingga kedatangan mereka ke rumah Lot, Lot tahu apa yang mereka maukan. Dah berada di kemuncaknya ini ya, ketakutan, kekhawatiran Nabi Lut alaihissalam.
Imam As-Sa'di, saya bacakan apa ulasan mufassir-mufassir, walaupun mereka ulasannya hampir sama, tapi saya bacakan asli, teks asli. Kama Imam As-Sa'di umpamanya. Beliau mengatakan, qalu lahu, jawapan mereka dalam ayat 79 ini, ketika mereka kata, laqad alimta ma lana fi banatikum haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid, ai la nuridu illa rijal. Lord, kamu tahu, kami tak maukan kecuali yang lelaki, kamu lelaki. Walalana rubatan fin nisa. Kami langsung tak ada keinginan sikit pun kepada kaum wanita. Terang-terangan. Itu kesimpulan Imam As-Sa'di. Kata Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Ai qala qaum Lut lau bisafaha wa waqah. Kaum Nabi Lut memberikan respon jawaban kepada solusi yang diberikan oleh Lut dengan sifat-sifat kejahilan, kedegilan. Yang saya gunakan istilah minggu lepas, kebobrokan moralnya, kebejatan akhlaknya. Kamu tahu, dengan sebenar-benar tahu, tanpa syak, bahwa kami, kata kaum Lut, tak ada keinginan langsung kepada orang perempuan. La an tariqiz zawaj, wala an ayit tariqin akhar. Sama ada tidak melalui cara perkawinan yang sah, atau melalui cara yang lain, contohnya perzinaan. Kami tak minat langsung pada perempuan. Jadi kalau kamu tawarkan kepada kami, anak-anak perempuan atau orang perempuan kami tak minat langsung. Sama ada kamu suruh kami mengawini mereka terlebih dahulu, ataupun kami memperlakukan mereka melakukan perzinaan. Tidak. Kami hanya minat kaum lelaki. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Imam Asy-Syaukani juga kata lebih kurang begitu. Malana fina min syahwatin wala hajatin. Kami tak ada keinginan langsung kepada anak. Li'anna man ihtaja ila sayl fa kanu hasala lahu fi naun haq. Ma nasabuhu ilahim na'imi annahu qad alima minhum al-qalabah alayyan dukur wa sir syahwat ilaihim fahum min hadhil hadisiyah ka'annahum la hajata lahum minan nisa. Hampir semua mufassir mempunyai penafsiran yang sama, hanya menggunakan uslub ayat yang berbeza. Jadi tidak ada banyak penjelasan uraian yang mendalam tentang ayat ini. Setelah Nabi Lut mendapat jawaban yang mengerikan daripada kaumnya itu, tadi saya katakan, jawaban kaumnya ini membuat rasa kekhawatiran, ketakutan yang dirasai oleh Lut alaihissalam makin meningkat. Dan betul, setelah mendengar jawaban kaumnya ini, apa respon Nabi Lut? Nabi Lut macam bercakap pada diri sendiri. Bukan bercakap dengan kuat pada orang lain, macam bercakap pada diri sendiri. Apa bahasa Melayunya ya? Bercakap di sendiri. Kalau bahasa saya menggumam. Nabi Lut menggumam dalam hatinya. Apa dia kata? Ayat 80. Qal law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Dia bercakap pada sendiri. Lau. Ini bertamani lah.
Kalaulah sesungguhnya bagi aku ada kekuatan, kalaulah aku punya kekuatan untuk melindungi kamu, wahai tetamuku, aku akan lakukan. Malangnya aku tak punya kemampuan untuk menjamin keselamatan kamu daripada dijadikan mangsa perbuatan hina, keji, jijik oleh kaumku. Aku tak punya kekuatan untuk melindungi. Ya sedih kan? Sebagai tuan rumah, berkewajiban menjaga kehormatan tetamunya. Ketika kehormatan harga diri tamunya terancam di depan matanya, tetapi tuan rumah mengakui tidak punya kemampuan sedikit pun. Apalagi seorang nabi. Dia mulai menggumam hayat pertama nih. Au awi ila grunin syari. Kalaulah aku ada tempat berlindung atau tempat untuk aku jadikan tempat lindung bagi melindungi kamu. Oh, pasti aku akan lakukan. Mungkin aku ada tempat rahsia, lalu aku boleh menyuruhkan kamu di tempat yang kuat itu. Ruknin syadid, aku boleh lindungi kamu. Masa rumah ini, macam inilah rumahku. Kalau aku, wahai tetamuku, nak sorok kamu dalam bilik, bilikku pun tak kuat mana pun. Ditendang nanti, pecah pintunya. Kami tak ada bilik rahsia. Kami tak ada bilik bawah tanah. Kami tak ada peti besi. Kami tak ada loteng yang tinggi untuk melindungi kamu. Kalaulah aku ada, pasti aku lakukan. Kalaulah aku ada kemampuan untuk melindungi, pasti aku lakukan. Begitu kecewanya, begitu takutnya. Bukan sekadar kecewa, jijik melihat keinginan kaumnya, tapi juga sangat sedih dan kecewa. Iba karena tidak mampu melindungi keselamatan, harga diri, kehormatan tetamunya yang sangat-sangat dimuliakan. Jadi ayat 80 ini Allah menceritakan apa yang dirasa oleh Lut masa itu. Apa yang dirasakan oleh Lut. Ya mas sekalian, untuk memahami ayat seperti ini, tolong fahami ayat-ayat sebelumnya, rentetan cerita ayat sebelumnya. InsyaAllah kita akan dapat merasakan. Ingat ya jemaah sekalian, ayat ini kaitannya dengan perasaan. Ayat 80 surah Hud ini, Nabi Lut sebenarnya sedang memberitahu kita apa yang sedang dirasakan oleh beliau. Jadi untuk memahami, coba kita bayangkan jika kita menjadi atau berada di tempat Nabi Lut. Macam itulah. Lainlah kalau kita minta maaf, wala'iyadzubillah, katakanlah sebulu, sekepala dengan kaum Nabi Lut, itu lain cerita perasaannya. Nampaknya kita tidak ada halangan yang berat untuk melampiaskan memenuhi keinginan kita. Sebab Lut rupanya tak mampu nak menghalang kita. Gembiralah kaumnya. Nabi Lut benar-benar telah berada di kemuncak kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Jadi ketika Nabi Lut kata, au awi ila ruknin sadid, kalau adalah ruknun sadid, ya boleh jadi ruknun sini maknanya tempat bersandar, tempat mencari pelindungan, boleh jadi bangunan yang kuat, boleh jadi qabilah, qawiyah, mani'ah. Boleh jadi yang dimasukkan yakni suku kaum yang ada di negeri itu, yang amat berpengaruh, yang amat disegani oleh kaum Lut. Tapi nampaknya Lut tak ada.
Kalau jamaah baca kisah Nabi Shu'aib umpamanya. Nabi Shu'aib pernahlah, kaum Nabi Shu'aib memanglah jahat kepada Nabi Shu'aib. Tetapi kejahatan mereka ini, mereka tidak terus lampiaskan, dilakukan karena segan. Segan dengan keluarga Nabi Shu'aib. Nabi Muhammad SAW, kalau ikutkan hatilah musuh-musuh Nabi SAW, Abu Jahal ke, Abu Sufyan ke, waktu itulah dah habis, dah lama Nabi Muhammad ini akan dihabisi nyawanya. Dibunuh. Dizalimi. Tapi kenapa mereka sering kali punya peluang nak menyakiti Nabi, mencederakan Nabi, bahkan membunuh Nabi. Nabi kan sering jumpa mereka. Rupanya ada yang menghalangnya. Ada yang menghalang niat Abu Jahal untuk mencederakan Nabi. Segan kepada keluarga Nabi. Ya, segan kepada Abu Thalib. Kehormatan keluarga Nabi, kedudukan keluarga Nabi yang amat-amat disegani oleh kafir Quraisy lah yang menghalang niat mereka untuk menyakiti Rasulullah. Mereka sangat segan kepada isteri Nabi SAW, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Segan tak boleh. Ini Khadijah Al-Kubra ni bukan sebarang perempuan ni. Dia orang yang bangsawan, dia hartawan, ahli perniagaan yang lebih berjaya daripada kita, dia orang pengaruh. Tengok. Jadi rupanya amat-amat diperlukan ya. Nabi pun rupanya merasa petuah punya orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya sehingga ia menjadi pelindung. Nah, ketika Nabi masih punya Abu Thalib, penyokong Nabi di luar rumah. Ketika Nabi masih punya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, pendukung Nabi dari dalam rumah. Orang kafir hanya marah, ya ucapanlah, tak berani nak sentuh tangan Nabi ya. Tak berani. Itu nak qabilatun qawiyatun mani'ah. Sehingga Nabi boleh katakan punya ruknun syadid untuk menghalang angkara murka yang tidak dilakukan oleh kaumnya. Tapi tengok apa yang terjadi. Setelah Abu Thalib meninggal, pada tahun yang sama, Khadijah Al-Kubra juga meninggal. Dua orang yang menjadi pelindung, ruknun syadid kalau istilah Al-Quran, hilang pada tahun yang sama. Mati. Kejahatan orang kafir kepada Nabi makin memuncak. Sehingga Nabi tinggalkan Makkah menuju Taif. Kan begitu background dia. Dengan harapan, kalau kaum aku sendiri pun dah macam ni, tak apalah, dakwalah ke orang Taif. Harap-harap mereka melindunginya. Lain yang diharap, lain yang didapat. Orang Taif menghalaunya, mengusirnya, bahkan mencederakannya. Nabi tinggalkan Taif dalam keadaan tercedera. Rehat di sebuah kebun, bersandar pada pokok tamar, kan Nabi mengadu kepada Allah. Coba fahami betul-betul apa aduan Nabi kepada Allah ketika dihalau oleh kafir Makkah, pergi ke Taif dihalau pula, sekarang nak pergi mana coba? Nak balik Makkah, ya akan dikuasai. Nabi akan dikuasai, boleh menguasai. Nak pergi Taif, orang Taif menolaknya. Coba. Kenapa begitu memuncak sekali kezaliman yang akan oleh
kafir Makkah, Nabi sudah tidak punya ruknun syadid. Abu Talib sudah meninggal, Khadijah belum. Yang kedua-dua ini amat sangat disegani, dihormati oleh kafir Quraisy. Nabi Nuh membayangkan seperti itu. Nabi Lut berfikir seperti itu. Kalaulah aku punya ruknun syadid, katalah aku punya keluarga ke, punya sanak famili ke, punya suku kaum ke, yang amat disegani oleh kaumku ini. Sekurangnya kalau mereka tak segan aku, mereka segan kaum kerabatku. Tapi Nabi Lut tak punya kemampuan untuk melawan kaumnya, menghalau kaum pun tidak ada. Rukun syadid pun tak ada. Faham ya? Itu maksudnya. Sehingga, ya, Nabi Lut hanya betul. Macam bertaman ni, kalaulah. Sebab boleh jadi Lut ini tidak kuat dalam pandangan kaumnya. Boleh jadi. Memang begitu. Sehingga kaumnya sanggup melakukan apa saja terhadap Lut. Tapi jika sekiranya Nabi Lut ini kata punya ruknun syadid, macam Nabi ketika di awal dakwah di Makkah, Nabi punya Abu Talib, Nabi punya Khadijah Al-Kubra. Ya, untuk sementara kafir Quraisy ini seganlah. Nasihat itu. Jadi pelindung ya, ada orang kuatnya. Dan itu rupanya penting ya, dalam dakwah itu penting ya Mas Kelan, rupanya seperti itu. Orang yang akan kebenaran nyawanya terancam umpamanya. Kalau dia ada orang kuat di sekelilingnya, ya, ada backing dari belakangnya, ya mungkin fikir banyak kali lah. Fikir banyak kali orang yang ingin membinasakannya. Jadi ini, kalaulah aku ada kekuatan atau aku ada rukun syadid, pastilah boleh menghalang perbuatan kaumku ini untuk jangankan mempermalukannya, menjadikan mangsa nafsu birahinya. Kalau ada rukun syadid, pasti mereka akan balik. Kalaupun mereka tak dengar, tak patuh suruhan aku supaya mereka balik, pasti mereka akan patuh dan dengar arahan balik bila disampaikan oleh rukun syadid. Ya, sudah. Tidak boleh buat apa-apa. Hingga saat ini, ya Mas Ilan, hingga waktu ini Nabi Lut sebenarnya belum tahu. Belum kenal siapa sebenarnya tetamunya ini. Yang Nabi Lut yakini, ini tetamu, ya manusia macam dia. Tak lebih daripada itu. Tujuan ia datang itu pun Nabi Lut belum tahu. Apa tujuan bertamu jumpa Lut? Siapa mereka sebenarnya? Lut tak kenal dan Lut tak tahu. Belum sempat mengetahui siapa tetamunya, belum sempat tahu apa tujuannya. Lah, kedatangan tetamu yang semua menjelma jadi pemuda-pemuda handsome ini telah tersebar. Si kaumnya datang berbondong-bondong, berduyun-duyun, berdesak-desak. Apalagi sedihlah Nabi Lut. Sedihlah Nabi Lut. Pasti sangat-sangat sedih. Nah, jamaah sekalian, ketika kesedihan Nabi Lut telah memuncak. Ketakutan telah memuncak. Ishtadda qalaqul Lutin alaihi salam wa khawfuhu ala adyafihi. Ketika kesedihan dan ketakutan Lut alaihissalam telah berada di kemuncaknya. Sehingga ia berkata, lau annali bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Itu kan kemuncak ketakutannya. Wa indah akhbarul malaika bihalihim. Saat itulah Allah izinkan
Ya, Allah izinkan Nabi Lut alaihi salam, Allah izinkan para malaikat tetamu Nabi Lut memperkenalkan dirinya. Dan ini sudah rancangan Allah ya. Sekarang coba, kalaulah malaikat tu daripada awal lagi datang ke rumah Nabi Lut tu memperkenalkan dirinya. Lut, aku ini malaikat, utusan Tuhanmu. Kami datang ini disuruh oleh Allah untuk membinasakan kaummu yang selama ini telah melakukan kejahatan yang sangat menjijikkan. Pasti Nabi Lut taklah sedih, tak khawatir, taklah sampai bertamani kalaulah. Pasti rileks kan dari awal. Oh, silakan. Kaumnya menyerbu ke rumahnya pun Nabi Lut mungkin hanya tengok senyum-senyum saja dah. Istrinya memberitahu bahwa dia menerima tetamu lelaki muda yang handsome, ya senyum aja lah. Jika Nabi Lut, jika para malaikat memperkenalkan diri dari awal. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa ya Allah tak izin, tak suruh saja malaikat perkenalkan diri daripada awal sehingga Lut seorang Nabi tak perlulah gelisah macam tu, sedih macam tu. Itu namanya kan menyusahkan. Oh tidak, jauh sekalian. Ini pengajaran berat yang penting bagi kita. Seorang Nabi pun tengok. Oleh Allah diuji dahulu. Baik, dalam keadaan ini, bagaimana sikapnya? Adakah ia membiarkan, tak ada usaha untuk melindungi kehormatan tetamunya? Adakah ia membiarkan, tak buat apa-apa? Sehingga biarkan saja kaumnya tidak mempermalukan tetamunya di hadapannya? Rupanya Nabi luar biasa. Sanggup melakukan apa saja bagi mencegah perbuatan bejat kaumnya, perbuatan jahat keji kaumnya, sanggup melakukan apa saja bagi melindungi kehormatan kemuliaan tetamunya. Itu pengajaran dia. Dan itu sudah pahala ya mas sekalian. Maknanya Nabi sudah melakukan sebagai Nabi yang sangat amanah. Kalau kita melakukan, itu sudah amal soleh. Ada keinginan untuk melindungi kehormatan tetamu. Ada usaha untuk menghalang orang yang berniat jahat kepada tetamunya. Tapi tidak berjaya akhirnya karena lemah, tak mampu, sedih. Itu sudah amal soleh. Bila kita melakukan itu sudah amal soleh. Amal soleh. Setelah baru, Tuhan jangan khawatir, aku ni malaikat. Baru kita, loh kenapa tak cakap? Kenapa tak cakap? Kalau cakap apa-apa maknanya, kita tak ada pulang untuk amal soleh tadi. Nabi Lut pasti tidak akan sampai merasa sedih. Contoh ketika datang Nabi Ibrahim. Kan tidak memperkenalkan dirinya siapa sebenarnya. Malaikat kan datang sebagai manusia. Jadi Ibrahim pun, ya sibuklah nak menjamunya. Sembelihkan seekor lembu muda, dipanggangnya, disusah. Ya. Kenapa Nabi lakukan itu? Nabi ini orang sangat menghormati tetamu. Dan itu pahala. Itu amal ibadah. Coba kalau dari awal-awal lagi tetamu Ibrahim memperkenalkan diri. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Kami adalah malaikat diutus oleh Allah datang kemari ini untuk memberitahu kamu bahwa kamu akan Allah akan anugerahkan seorang anak lagi. Coba terus kata itu. Nabi Ibrahim tak payahlah susah-susah sembelih lembu. Kalau malaikat dari awal memperkenalkan dirinya, Ibrahim tak akan susah-susah memanggang lembu. Tapi bukan itu malah menyusahkan Ibrahim. Dari mata zahir macam menyusahkan. Tapi ingat, dengan tidak memperkenalkan siapa diri mereka dari awal-awal malaikat ini, Ibrahim punya peluang untuk melakukan amal. Amal apa? Berusaha nak jamu tetamu. Itu amal. Bahwa kemudian ia tidak dijamah oleh tetamunya, itu lain cerita. Dia sudah dapat pahala.
Ada niat untuk bersedekah. Dan sudah dilakukan untuk bersedekah. Tapi sedekah itu tidak kesampaian. Karena rupa-rupanya yang hendak diberinya sedekah bukan manusia. Sudah dapat pahala. Habis itu kan jadi mubadir. Daging lembunya batu. Tidak mubadir. Boleh diberikan pada orang lain. Niat nak menjamu tetamu, sudah dapat pahala. Walaupun jamuannya tidak luak sikit pun. Kemudian, dari itu diberikan pada orang lain, dapat pahala lagi. Inilah cara Allah memberi ruang dan peluang pada hambanya, termasuk para nabi dan utusannya, menambahkan amal soleh. Jadi kita jangan berfikirnya dari sudut dunia semata-mata. Kalau kita melihat dari sudut dunia, pasti kita akan kata, napalah Allah tak perintahkan malaikat memperkenalkan diri awal-awal, sehingga Ibrahim taklah susah-susah, kurban seekor lembu. Akhirnya tak dimakan. Kan penat. Bukan begitu. Kita sudah penat-penat masak, katalah jemput kawan, tetamu. Rupanya tetamu yang datang yang kita nak raikan itu tidak makan apa yang kita makan. Bukan karena tak suka, karena faktor kesehatan umpamanya. Allah, minta maaf ya, saya bukan tak suka hidangan awak. Saya bukan tidak menghargai jerih payah awak memasakkan hidangan ini. Tapi saya minta maaf lah. Saya ada masalah kesehatan. Saya ada penyakit yang dokter kata tak boleh sentuh langsung hidangan yang awak hidangkan ini. Jawab. Bukan kita tak mau makan. Kita tak boleh makan. Bila aku makan ni nampak gayanya lah. Nampak gayanya minggu depan masuk hospital lagi 1 bulan. Penyakit bukan berkurang, nanti akan bertambah. Oh iya kan? Kita sebagai tuan rumah, mungkin sedikit banyak pasti akan masa lah. Apalah. Saya dah penat-penat tahu. Saya dah pergi belanja ke pasar, dah ini tengok. Tangan masih bau bawang. Penat-penat takkan awak tak mau makan. Nah, tuan rumah pula sudah suudon. Takkan awak tak mau makan. Tetamu dah bagi tahu, saya bukan tak mau, bukan tidak menghargai. Saya tak boleh. Bukan tak mau. Kita sebagai tuan rumah bukan, lah, coba kalau awak bagi tahu awal-awal, makanan yang awak tak boleh makan, ya setakat tak penat. Jangan kecewa, ya mas sekalian. Niat kita untuk menjamu tetamu dan kita sudah hidangkan itu, walaupun tetamu tak menjamah sikit pun karena tak boleh, bukan tak nak, kita sudah dapat pahala penuh di sisi Allah. Pahala yang Allah jangankan buat kita 100%. Sementara hidangan yang kita dah masak tak kurang, tak luak sikit pun. Alhamdulillah. Habiskan mubadir. Ya kalaulah kita tak ada yang makan, mubadir lah. Tapi kan ada tu jiran sebelah masih makan. Antok ke sebelah. Tu Pak Gad depan rumah tu. Kan boleh makan, bagilah Pak Gad. Islam kata bagilah jiran sebelah. Bagilah Pak Gad. Islam kata begitu, kita pula tak puas hati. Lah, aku bukan nak bagi sama Pak Gad. Aku nak bagi pada kawan aku. Itu mana kita, ya susah nak minta maaf, mana kita susah nak diatur oleh agama. Kita tunduk pada nafsu kita. Selagi makanan aku tidak dimakan oleh orang yang aku masakan khas untuknya, saya tak puas hati. Lebih baik busuk. Lebih baik aku buang ke sampah daripada aku bagi pada jiran. Nah, itu degil namanya. Wahal kita bagi pada orang yang memerlukan, pahala lagi. Begitulah Nabi Ibrahim dulu diperlakukan oleh Allah ketika didai malaikat. Demikian juga Nabi Lut ketika didatangi oleh malaikat. Sehingga malaikat tidak diizin oleh Allah memperkenalkan dirinya daripada awal. Sehingga dia imannya bertambah, tawakalnya bertambah.
pahalanya pertama karena sempat menghalau berusaha untuk janganlah, tolonglah, jangan. Kalau kamu nak tolong, kawinlah dengan anak aku. Sampai begitu sekali. Nah, tapi jawab sekalian, sebagaimana Nabi Ibrahim pernah mengalami rasa takut terhadap tetamunya, lalu tetamunya memperkenalkan dirinya. Demikian juga Nabi Lut telah berada di kemuncak kekhawatiran dan ketakutannya karena tak mampu membayangkan bagaimana tetamu yang amat dihormatinya ini dipermalukan, diperlakukan secara jijik dan hina di hadapannya. Saat itulah baru Allah izinkan malam malaikat memperkenalkan dirinya siapa mereka yang sebenarnya. Begitulah indahnya. Allah baru izinkan para malaikat untuk memperkenalkan siapa diri mereka yang sebenarnya kepada Nabi Lut alaihi salam. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya itu. Coba lihat dalam ayat yang ke-81 selepasnya. Masya Allah. Baru malaikat kata, qalu, mereka malaikat, yakni tetamu Nabi Lut, yang menjelma menjadi pemuda-pemuda tampan, berkata, ya Lut, wahai Lut, kita tak perlu bayangkan ya, mungkin malaikat kasihan tengok Lut macam itu. Ya, kita tak perlu bayangkan apa yang difikir oleh malaikat lah. Yang pasti ini semua rancangan Allah. Dan Allah tentulah tidak akan membiarkan kekasihnya, Lut alaihissalam ini dalam keadaan ketakutan yang tak berkesudahan. Ketika itu Allah perintahkan malaikat, dahlah perkenalkan diri kamulah. Malaikat kata, Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbi. Lut, semua kami ini bukan bagi tetamu. Kami tamu kamu ini bukan manusia macam kamu, bukan. Aku ini para malaikat yang diutus oleh Tuhanmu. Lega Nabi Lut, mas sekalian. Lah, rupanya engkau malaikat. Mati-mati aku yakin engkau ni manusia macam kami. Dan mati-mati aku yakin bahwa engkau akan jadi mangsa perbuatan keji kaum aku. Sebab itu aku takut, aku khawatir. Begitu malaikat kata, inna rusulu rabbik. So kami ini para malaikat. Utusan Tuhan kamu. Ada message yang kami, tugasan yang kami tidak laksanakan. Sebab itu kalau kamu selama ini khawatir, mengkhawatirkan kehormatan diriku, keselamatan diri kami para tetamumu, apalagi kamu tak punya kemampuan menghalang keinginan kaum kamu. Sil kamu berhayal, kalaulah aku, kalau jangan khawatir. Karena kami ini malaikat, lan yasilu ilaika. Masya Allah. Lan tidak sekali-kali. Yasilu, mereka akan sampai. Wasola yasilu, sampai. Ilaika, kepada engkau. Maknanya, kekhawatiranmu itu tidak akan berlaku, wahai Lut. Kamu khawatirkah mereka akan dapat memaksa kamu untuk kamu membenarkan kami menjadi mangsa perbuatan keji mereka? Itu kan yang kamu khawatirkan? Iya. Kamu khawatirkah bahwa mereka nanti akan dapat memeluk kami? Dan wa'iyadu billah, mereka akan
melakukan perbuatan keji terhadap kami, itu kan yang kamu khawatirkan? Iya malaikat, iya. Kekhawatiran itu tidak akan berlaku, wahai Lut. Jangankan mereka akan menjadikan kami mangsa mereka, menyentuh tubuhan kami pun mereka tak mampu. Lan, tak mungkin. Kami ini malaikat. Bagaimana mungkin manusia yang serusak itu akhlaknya dapat memperlakukan kami sejahat, sekeji itu. Menyentuh pun tak mampu. Lan. Disinilah Nabi Lut lega selega-leganya ya mas kalian. Senang ya, Masya Allah. Daripada jiwa mengalami kegelisahan, kekhawatiran yang tidak sedikit, yang sangat berat, yang tidak ringan, tiba-tiba lenyap seketika ketika mengetahui hakikat yang sebenarnya. Jadi Nabi pun rupanya khawatir juga. Nabi pun takut juga. Tapi yang mereka takuti bukan kematian dirinya, bukan. Yang mereka takuti, khawatirkan, yakni musibah agama. Bayangkan, jika kaumnya itu berjaya memperlakukan tetamu yang saya dihormati dengan sangat hina dan keji. Itu yang tak terbayangkan oleh Lut. Itu namanya musibah agama. Kalau setakat kaumnya datang ke rumahnya, memecahkan pintu rumahnya, umpamanya, menambat Nabi Lut di tiangnya, Nabi Lut tak kisah, itu hanya musibah dunia. Tak apalah itu musibah dunia, tangan aku diikat, mereka pukul aku, tak apa, itu musibah dunia, kecil. Tapi bila hingga berlaku maksiat di depan mataku, keji, dan jadi mangsa ada tetamu yang aku hormati, dan aku tidak mampu berbuat apa-apa, itu musibah agama. Itu Nabi yang di hati Nabi Lut. Jadi takut berlaku musibah agama itu hukumnya wajib. Saya ulangi. Takut berlakunya musibah agama itu wajib. Adapun takut berlakunya musibah dunia, itu fitrah. Itu fitrah, itu namanya takut fitri. Setiap orang pasti takut tertimpa musibah dunia. Rasa takut itu namanya takut fitrah. Kita bawa kereta, takut terbabas karena jalan licin. Biasa itu takut fitriah. Fitrah, semula jadi. Kita duduk berjalan di jalan raya, hujan lebat, takut pokok tepi jalan itu tumbang membawa kita. Itu biasa. Semua manusia merasa itu. Kita jalan-jalan, kebetulan pula jalannya sepi, takut nanti orang rompak kita, ragut beg tangan kita. Itu biasa. Itu namanya takut berlakunya musibah dunia. Semua orang alami. Tapi takut berlakunya musibah agama, ini khaufun syar'iyyun, dan ini wajib hukumnya. Macam manalah kalau maksiat betul-betul berlaku di rumahku. Berlakunya maksiat di rumah sendiri terhadap tetamu, di depan mata, sedang dia tak boleh buat apa. Itu musibah agama. Hukumnya wajib takut. Adapun wajib takut terhadap bila baju kita terbabas, itu tidak wajib. Kita tak wajib takut. Sebab takut itu secara otomatik takut. Dapat pahala atau tidak? Ya tak dapat pahala lah. Takut nanti pokok itu hempap karena hujan ribut angin. Rasa takut itu tak dapat pahala. Kalau tak dapat pahala macam mana? Ya sifat takut itu hendaklah membuat kita berhati-hati.
Itu aja. Lalu berdoa pada Allah. Berdoa kita kepada Allah, bersandarkan diri pada Allah. Itulah yang berpahala. Bukan takut kita pada pokok yang tumbang. Takut akan tumbangnya pokok, itu tidak berpahala. Yang membolehkan kita berpahala, dengan sebab ada takut, lalu kita bersandar pada Allah. Memohon perlindungan pada Allah. Merasa hidup kita bergantung pada perlindungan Allah. Itu nampak pahala. Tetapi takut semata-mata terhadap musibah agama, itu dah pahala. Wajib. Saya takut lah nanti macam mana lah kalau orang itu ini berlaku maksiat ini. Kalau benar. Itu dapat pahala dah. Namanya musibah agama. Orang ditimpa kemiskinan, dibuang kerja sehingga hidupnya susah. Simpanan makin berkurang. Itu musibah dunia. Takut pada musibah dunia ini boleh atau tak boleh? Bukan boleh. Itu memang fitrah. Itu fitrah kita. Tetapi tidak berpahala. Tengok rimau terlepas, ada gajah terlepas, pokoknya. Lalu kita takut. Tak dapat pahala. Itu fitrah. Baru kita dapat pahala jika umpamanya selepas dibuang kerja, income bulanan pula merosot, simpanan pula makin berkurang. Lalu kita memohon pertolongan Allah agar Allah tunjukkan jalan keluar. Agar Allah beri kita kesehatan. Agar Allah beri kita kekuatan untuk tetap mampu berusaha bagi menyara kehidupan rumah tangga. Tawakal pada Allah. Sentiasa menyeru pada Allah. Berusaha untuk bergantung harap pada Allah. Itu yang dapat pahalanya. Bukan takutnya pada kemiskinan. Tetapi, bila orang tu dah jatuh miskin, kerja tak ada, hutang keliling pinggang. Ada rasa takut yang wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Apa? Takut pada musibah agama. Apa musibah agama? Ialah kalau keadaanku seperti ini berlarutan. Nampaknya bukan mustahil. Bahkan hampir dapat dipastikan. Kalau terdesak, apa boleh buat? Curilah. Tengok. Mencuri. Apalagi saya tahu rumah jiran itu dari mana masuk, dari mana keluar, di mana barang kemasnya disimpan. Curi. Apa boleh buat? Terpaksa desak. Bila kerana kemiskinannya nanti menyebabkan dia mencuri. Mencuri itu namanya musibah agama. Musibah agama. Wajib hukumnya kita takut berlakunya musibah agama. Wajib. Dan tidak semua orang punya sifat takut seperti ini. Kan ini sifat agama. Kalau takut kepada musibah dunia itu setiap orang punya perasaan. Namanya fitrah. Faham ya? Jadi takutnya Nabi Ibrahim terhadap tetamunya yang belum dikenalinya. Takutnya Nabi Lut terhadap tetamunya yang belum dikenal. Itu yakni takut berlakunya musibah agama. Hukumnya wajib. Dan bila kita telah berjaya melakukannya, dapat pahala. Makom kita makin dekat dengan Allah. Itu termasuk ujian yang Allah berikan pada para Nabi. Jadi ujian para Nabi itu macam itulah ya Mas kan. Lebih kepada ujian agama. Ujian agama macam itu. Dan mereka berjaya. Inna asyadan nasi bala'an al-anbiya tumbal amtal fal amtal, kata Nabi. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya yakni para nabi. Kemudian yang lebih rendah itu lebih rendah pada itu. Sebab minta maaf yang silanya, kalau para nabi
atau orang-orang yang lebih sedikit rendah dengan Nabi, orang soleh lah. Kalau setakat diuji dengan ujian dunia, mereka ini mati tersenyum. Bahasa mudahnya tersenyum. Anak Rasulullah meninggal dunia. Biasa sebab orang itu meninggal dunia, ahli keluarga meninggal dunia, itu musibah dunia. Bagi para nabi, bagi sahabat itu biasa. Bahkan tidak semua anak nabi ketika meninggal, nabi ada di situ. Tak ada. Tidak. Anak nabi sedih meninggal. Sama dengan yang jadi istri orang lah. Anak perempuan kan sudah jadi istri. Itu biasa. Bayangkan, dalam satu peperangan, 70 orang mukmin tewas di medan perang. Tewasnya, matinya seseorang, kematian. Itu musibah dunia. Sahabat rileks, biasa. Kalaupun mereka khawatir, yang ditakuti, yang dikesali, yang bukan dikesali, yang dirisaukan, bukan kematian mereka. Yang mereka risaukan, iya adalah jumlah kita ini belum ramai orang Islam. Baru beberapa ratus. Bila mati 70, 100 itu sudah berapa persennya tuh? Bayangkan. Kalau umat Islam katalah jumlahnya baru 2.000 orang, katalah 2.000 orang. Sekali meninggal 100 orang, katalah. Masya Allah. Udah berapa persen tuh? Ini yang mereka takuti. Bukan kematiannya. Kematiannya, ya mereka syahid, bahkan mereka banggakan. Ada perempuan pada zaman Nabi diberitahu orang tuanya tewas di medan Uhud, bapaknya. Suaminya tewas di medan Uhud, anak lakinya tewas di medan Uhud. 3 pelindungnya. 3 laki yang menjadi pelindungnya. Sebab kalau dia tak ada isteri, tak ada anak laki, orang tuanya, bapaknya. Kalau tak ada bapa, tak ada anak laki, suaminya. Kalau tak ada ayah, tak ada suami, anak laki-lakinya. 3 meninggal sehingga perempuan itu menjadi istrinya hidup yang tak ada pelindung. Pelindung jadi kaum laki kan. Relax, perempuan diberi kabar seperti itu. Wajahnya tak berubah. Yang dirisaukan macam mana ya Rasulullah. Karena Rasul bagaimana sahabat-sahabat. Oh Nabi yani kama siti. Sebagaimana yang Puan maukan, Nabi sehat. Tapi perempuan itu tak puas hati, tak tenang selagi belum lihat sendiri. Jumpa Nabi. Arunihi, tolonglah ajak aku, bawa aku, supaya aku dapat melihat Nabi dengan mata kepala. Betul kan Nabi hidup dan sehat? Setelah dibawa jumpa Nabi dan melihat Nabi sendiri sehat walafiat, tercederalah gigi manisnya. Itu istilah kecil kan. Apa kata perempuan mukminah tadi? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka khalal. Ya Rasulullah, semua jenis musibah yang berlaku di dunia ini termasuk yang menimpa aku. Aku kehilangan 3 pelindungku. Ayah, suami, anak lelakiku. Selepas melihat engkau sehat. Musibah yang orang lain kata berat itu bagi itu kacang. Kalau kacang, remeh, kecil. Wah, ia ditimpa musibah dunia, 3 pelindung dirinya meninggal serentak. Sehingga bermakna itu dia menjalani hidup tanpa suami, tanpa bapak, tanpa anak laki. Berat tuh. Tapi bagi itu kecil ya Rasul. Selepas aku melihat engkau sehat. Ini pengajaran yang bagi saya sangat-sangat berharga. Tadi kan saya bapak, kenapa Allah perlakuan Nabi Lut, Nabi Ibrahim macam tu? Kenapa Allah tak perintahkan para malaikat memperkenalkan dia daripada awal kedatangannya? Kan itu kan tadi yang kita permasalahkan. Ini jawaban ini rahasianya. Betul-betul para nabi diuji dengan ujian musibah agama. Dan mereka sangat takut ia berlaku.
Karena takut berlakunya musibah agama itu hukumnya wajib. Dan orang yang sentiasa ada rasa takut terhadap musibah agama, itu imannya makin naik, makin kuat, makin naik. Makomnya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sebab itu selepas para utusan, para rasul mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbik layasilu ilaika. Ya happy lah Nabi Lut. Seperti mana gembiranya Nabi Ibrahim. Nah, di sini kita dapat lagi satu pengajaran. Perbezaan yang amat ketara antara kita yang manusia biasa dengan para nabi. Para nabi pun rupanya berbeza antara satu dengan yang lain. Semua nabi ini jamaah sekalian, semua nabi bila dijumpai oleh malaikat yang menjelma menjadi manusia, semua nabi tidak dapat mengenalinya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajaran pertama. Hanya Nabi Muhammad sahajalah yang masih dapat mengenali bahwa itu adalah malaikat, walaupun malaikat saat itu menjelma menjadi manusia yang boleh dilihat oleh sahabat yang lain. Contohnya dalam hadis Jibril yang terkenal itu. Jibril datang ke Madinah, menghadiri majelis Nabi, duduk depan Nabi, menyentuhkan kedua kepala lututnya dengan lutut Nabi, lalu bertanya pada Nabi, mal iman, mal Islam, mal ihsan, mata sa'ah, ma asratuha. Jawab. Nabi jawab, dia kata sodakta. Hang betul. Hang betul. Jawabanmu itu betul. Cuma mana nih orang? Lepas itu pergi. Sahabat tak ada yang mengenalinya. Nak kata orang Madinah, kenapa kita tak ada yang mengenalinya? Nak kata orang ni berjalan, orang musafir datang di jauh, tak ada nampak kepenatan, bajunya kemas, rambutnya rapi. Lalu Nabi tanya, kamu tahu tak siapa tadi yang datang tadi? Yang bagi kamu, yang tanya pada aku, apa Islam, apa iman, apa ihsan, bila kiamat, apa tandanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lalu Nabi kata, huwa Jibril. Itulah Jibril. Sahabat kata, hah? Jibril? Ya itulah Jibril. Dia datang kepada kamu nak mengajar agama kamu. Kesimpulan apa yang perlu kita sampai dalam kaitan dengan kita bicarakan? Nabi tetap dapat mengenali bahwa itu Jibril walaupun sedang menjelma menjadi manusia. Okay. Nabi kita Muhammad SAW tetap dapat mengenali itu malaikat walaupun sedang menjelma menjadi bentuk yang lain manusia. Nabi Ibrahim tak kenal tetamunya itu malaikat ketika tetamunya menjelma jadi manusia. Baru Ibrahim mengenalinya selepas dia mengaku, aku ni malaikat, utusan Allah. Nabi Lot tak kenal tetamunya itu malaikat. Ketika ia masih menjelma manusia. Baru Nabi Lot tahu selepas malaikat memperkenalkan dirinya. Nah, di sini Nabi Muhammad punya keistimewaan yang tersendiri. Itu satu. Yang kedua, pengajaran yang kedua, untuk kita, perbandingan antara para nabi dan manusia biasa. Para nabi, dalam hal ini Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ketika didatangi ke tetamu, ada tamu datang ke rumahnya, yang tidak dikenalinya orang dari mana, kampung mana, tujuan apa, dia tidak risau. Sama sekali tidak takut. Sentiasa husnudzon kepada tetamu. Dan diraikan tetamu sebaik yang mungkin. Itu kan Nabi Ibrahim. Itu Nabi Lut kan. Diraikan.
Tapi selepas melihat keanehan yang berlaku di hadapannya, takut. Takut. Apa ni? Macam tetamu kenapa tak makan? Kenapa ni? Takut. Nabi Ibrahim takut. Setelah tetamu yang ditakuti oleh Ibrahim tadi memperkenalkan bahawa dia malaikat, hilang rasa takut dalam hati Ibrahim. Ketika tetamu yang bermalaikat itu memperkenalkan bahawa mereka itu malaikat utusan Allah, hilang rasa takut dan khawatir dalam hati Nabi Lut. Sebenarnya dia takut. Itu Nabi. Melihat tetamu manusia biasa, mula-mula tak rasa apa-apa, lama takut. Ini apa ni? Tetamu apa ni? Takut. Setelah diberitahu kami ni malaikat, hilang rasa takut. Sekarang coba kalau kita. Ada orang datang. Kita tak kenal dia. Dia kenal kita. Tetamu kita itu kenal kita, tapi kita tak kenal dia. Orang mana ya ini? Orang mana? Apa tujuannya? Beria-ia sangat pula nak datang rumahku dan kita pun bukan pintu duduk. Kita pun kan, apa orang ini? Siapa ya orang ini? Kita takut. Kita takut melihat tetamu yang kita tak kenal dan kita tak jemput pun. Orang mana ini? Tapi dia kenal kita, tahu alamat rumah kita. Tahu alamat rumah kita, tahu nama kita, datang rumah kita pula. Dah macam biasa lah dengan kita. Tapi karena kita tak kenal, kita pun suudzon kan. Ada apa ni orang ni, kita tak kenal ni. Jangan. Kita takut. Dan saya yakin, semua kita akan bertambah takutnya, memuncak ketakutannya, mungkin pingsan, jika tetamu yang kita tak kenali tadi, tiba-tiba memperkenalkan, Cik, tuan rumah, janganlah takut sangat sama aku. Hanya kerana Cik tak kenal aku ni siapa. Tapi aku kenal Cik. Aku tahu rumah Cik. Hanya kerana Encik tak kenal diriku, Encik jadi tahu. Jangan takut. Sekarang aku nak perkenalkan diriku. Aku ni sebenarnya malakul maut umpamanya. Aku malakul maut. Diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu 5 minit daripada sekarang. Coba. Tiba-tiba malaikat memperkenalkan dia yang dia malaikat. Lagi kita ketakutan. Tapi para rasul malah tak takut selepas kenal itu malaikat. Itu beza kita dengan para rasul. Malaikat menjadi manusia yang kita tak kenal, kita takut. Lebih-lebih dia malaikat memperkenalkan diri bahawa dia malaikat diutus oleh Allah untuk lagilah ketakutan dah. Tengok, hati kita, perasaan kita dan para nabi pun tak sama. Nabi ini manusia biasa macam kita. Ada mata, ada telinga, ada otak, ada hati, ada perasaan. Tapi kenapa boleh berbeza perasaannya ketika melihat malaikat? Nah, di sinilah tentu siapa yang saya tak yakin jamaah telah belajar tentang tazkiyatun nafsi, tahulah di situ tentang tingkatan-tingkatan hati dan tingkatan dan kesucian hati. Rupanya hati ini makin suci, bahkan hingga peringkat jiwa ini makin mutmainnah. Minta maaf, bukan orang yang jiwanya mutmainnah yang takut malaikat. Malakul maut pun respek dan segan jumpa orang yang jiwanya mutmainnah. Sebab itu ketika malakul maut nak memisahkan roh jiwa dari jasad orang yang sudah mencapai nafsul mutmainnah, bukan dibentak-bentak, bukan dipukul-pukul, bahkan sempat Assalamualaikum, bagi salam. Bukan ditarik, direntap nyawanya, hanya dipanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila. Sopan sungguh.
bahasa mudahnya seakan malaikat nak sentuh pun tak berani. Ya, hanya dipersilakan. Ibarat mungkin pegawai polis nak mempersilahkan tetamu kehormat untuk masuk ke rumah atau keluar rumah, dan jadi saya daripada sila Tuhan, pintu dibuka, tak ada siapa yang berani menyentuhnya. Maklum orang terhormat. Tapi kalau pegawai polis itu mencari pencuri yang menyuruh dalam rumah, bukan hanya disentuh, diikat tangannya dan diheret. Rupanya jiwa para nabi ini sangat suci, sangat tinggi. Walau mereka ini manusia biasa macam kita, yang bahan asal yang Allah gunakan untuk mencipta mereka sama. Min turab, sulalah min tin, sulalah ma'imahin, ma'un dafiq, maniyya yumna, sama, 100% sama. Cara kerja mata mereka sehingga boleh melihat sama dengan kita. Peredaran darahnya sama. Tempat letak jantungnya di rongga tubuh bagian mana sama dengan kita. Tapi kenapa ya berbeza suhu? Nah inilah rupanya membezakan kita dengan mereka atau membezakan kita dengan orang lain itu bukan fisikalnya. Karena fisikalnya tercipta dari benda yang sama. Tapi yang membezakannya yakni nun yang ada dalam hati itu. So hati itu pembeza nomor wahid antara sesama manusia, bahkan antara manusia dengan hayawan. Yaitu manusia yang ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak dengar, ada hati tak fikir. Allah kata itu bukan manusia. Itu al-an'am. Tengok. Walaupun berjalan dengan 2 kaki, lembu dengan 4 kaki, Allah kata sama itu. Dia sama. Dia naik kereta, lembu kata disuruh menarik gerabak, sama. Tanya Quran sama. Jika orang itu hatinya tak berfungsi, hina sungguh. Hina sungguh. Ini ya. Jadi Nabi Lut hilang rasa takut, rasa khawatir. Setelah mengetahui bahwa yang datang itu rupanya malaikat. Falamma ra'atil malaikatu tilkal halata basyaruhu bi anwa'in minal bisyarat. Tatkala malaikat yang menjadi tetamu Nabi Lut melihat keadaan Nabi Lut seperti itu, bahasa kita huru hara tak terpaksa, takut yang tak tahu. Malaikat diizinkan Allah untuk memperkenalkan dirinya dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Lut, macam yang mereka lakukan terhadap Nabi Ibrahim. Hilang rasa takut, nah malaikat memberi kabar gembira pada Ibrahim. Hilang rasa takut, nah para malaikat memberi kabar gembira kepada Nabi Lut. Kabar gembira itu pertama, annahum rusulullah. Bahwa mereka itu utusan. Bila sebut, Lord, kenapa kamu takut? Aku ini utusan Allah yang mengutus kamu. Dan dia juga yang mengutus aku untuk jumpa kamu. Lah. Coba bagaimana gembiranya hati Nabi Lut. Ketika tahu bahwa tetamu ini rupanya diutus oleh Allah untuk menemui, untuk bertamu pada Nabi Lut. Nabi Lut itu pula juga utusan Allah. Lah, maknanya utusan jumpa utusan lah ni. Utusan ingin menemui utusan Allah, sang utusan Allah. Walaupun tugasnya berbeza. Lah, ini maknanya bukan, bagaimanalah gembiranya hati macam tu. Jadi bukan suka-suka aku datang jumpa kamu, Lut. Allah yang mengutus kamu jadi rasulnya, itulah yang juga mengutus aku jumpa kamu. Pasti Lut merasa tersanjung. Betapa tidak, malaikat pun menjadi suruhan Allah untuk menemuinya.
Bisyarah yang kedua, kata malaikat apa? Annal kuffar la yasiluna ila ma hammu bihi. Orang kafir kaum Nabi Lut yang Lut khawatirkan tidak makan mempermalukan, memperlakukan teman dengan jijik itu, malaikat memberi jaminan, jangan khawatir. Jangankan mereka akan memperlakukan aku dengan hina, menyentuh badanku pun tak mampu. Happy bukan main Nabi Lut. Oh, Masya Allah. Iya. Ya mana mungkin manusia yang jahat boleh menyentuh malaikat. Walaupun mereka masih tetap memandangnya sebagai anak muda yang lawa. Itu kabar gembira yang luar biasa itu. Yang ketiga, kabar gembira pertama itu, Annallaha ta'ala yuhlikum Lut. Tugas aku diutus oleh Allah padaku ini untuk beritahu kamu. Misi terpentingku ialah kami diutus Allah untuk membinasakan kaummu. Telah tiba masa untuk Allah membinasakan kaum kamu karena perbuatan jahat mereka. Dan tugasku yang Allah amalkan pada aku ini, aku telah beritahukan kepada pakcikmu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mula-mula rupanya ingin berdebat akulah. Kalau boleh tak diundur sikit kita tangan dulu. Tanya kalau ada sekian orang mukmin, sekian orang. Dan Ibrahim akhirnya menerima. Ya memang sudah tiba masanya. Sudah tidak ada lagi halangan. Sesuatu yang dapat menghalangi kaummu daripada azab Allah. Tak ada lagi Lot, sudah tiba masanya. Masya Allah. Ini yang ketiga. Ini mungkin menimbulkan sedikit cemas, hibah dalam hati Nabi Lot. Tapi yang keempat, bahwa Allah Lot yunji ma'ahlik min dalikal hadam. Allah akan selamatkan kamu dan ahli keluargamu yang beriman kepadamu daripada musibah ini nanti. Jangan khawatir. Engkau yang beriman dan umat ahli keluargamu yang beriman selamat. Istrimu yang tak beriman dibinasakanlah. Kabar gembira lagi. Kabar gembira lagi. Dan yang terakhir, dan ini yang tak sempat saya sampaikan, ini kesimpulan dari ayat selepasnya ya. Kalau kamu pernah kata, awi ila ruknin syadid, kalaulah ada tempat perlindungan yang boleh melindungi aku seluruhnya. So kamu sudah punya pelindung. Daripada awal lagi, daripada awal dakwahmu hingga sekarang, kamu ini sudah ada ruknun syadid sebetulnya. Pelindung kamu, penolong kamu, lain tidak, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelindung kamu. Jadi kalau kamu menghayal, mengharap, kalaulah ada orang boleh menolong aku, kalaulah ada yang melindungi aku, sudah ada. Yakni Allah. Dari awal-awal lagi. Dari awal-awal lagi. Nih, jamaah sekalian, sesuatu yang disampaikan oleh malaikat ketika rasa takut Nabi Lut sudah hilang selepas diberitahu oleh malaikat siapa sebenarnya diri mereka. Sementara itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya insya Allah kita akan pergi pada kesempatan yang lain, dia diizin oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.